Ratna Fajar, alhamdulillah. Sehat-sehat semua tak ini? Sehat. Sehat. Galih baru masuk. Rohmat. Oke. Sopo iki sing WA. Oke, saya mulai aja ya. Udah 15 anak, ya sudah lumayan lah. Nanti tidak kasihan kalian terlalu lama. Oke ya, saya mulai. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebentar, ini baru ada yang mau masuk lagi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya masih sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit kan ini? Ada yang sakit tidak? Tidak. Tidak ada ya. Sehat semua. Galih juga sudah muncul. Oke. Terima kasih. Ini jadwalnya Pak Tegar majukan karena nanti seperti biasa. Mungkin ini akan memerlukan waktu yang 60 menitan ya. Di sini nanti kita akan mempelajari kelanjutan dari sistem persamaan linier 3 variabel. Kalau yang kemarin kan persamaan linier 3 variabel kan. Nah, sebelum kita ke materinya, apakah yang kalian ketahui tentang sistem persamaan linier 2 variabel? SPLDV yang kalian dapatkan di kelas 8 mungkin. SPLDV itu apa? SPLDV, ada yang ingat? Lupa, Pak. Lupa. Sistem persamaan linier 2 variabel. Masa lupa? Ayo, apa? Sistem persamaan linier 2 variabel. Ada yang ngiling belas? Satu orang pun tidak ada yang ingat? Tidak, Pak. Lupa, Pak. Lupa. Kalau kemarin persamaan linier 2 variabel itu bagaimana? Persamaan linier 2 variabel. Masih ingat persamaan linier 2 variabel? 2 variabel, yang 2 variabel dulu ya, 2 variabel. Persamaan yang memuat 2 variabel. Memuat 2 variabel. Bentuk umumnya apa? AX tambah BY tambah C sama dengan 0. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, masih ingat ya itu ya? Alhamdulillah. Nah, kalau sistem persamaan linier 2 variabel itu yang bagaimana? Kemarin kan kalau persamaan linier 2 variabel itu kan bentuknya apa? Berupa apa kemarin? Berupa apa? Garis lurus ya. Kalau sistem itu biasanya apa? Kalau sistem itu kan nanti ada 2 persamaan linier 2 variabel. Berarti nanti AX plus BY plus C sama dengan 0. Yang satunya juga DX plus EY plus F sama dengan 0. Biasanya dapat dicari dengan apa itu? Biasanya yang kon golek sistem persamaan linier 2 variabel itu kon golek apa? Nilai dari X dan Y. X dan Y, betul. Nilai X dan Y ya. Oke, sebentar. Terus, kalau kemarin persamaan linier 3 variabel itu apa? Persamaan linier 3 variabel. Halo? Kalau persamaan linier 3 variabel apa?
persamaan yang memuat 3 variabel. Persamaan yang memuat 3 variabel. Variabelnya apa saja? X, Y, Z. X, Y, dan Z. Boleh tidak kalau selain X, Y, Z? Boleh. Boleh. Nah, kalau tadi kan sistem persamaan linear 2 variabel, mencari nilai X dan Z. Kalau sistem persamaan linear 3 variabel itu apa berarti? Mencari nilai X, Y, dan Z. Dan Z. Berarti mencari tiga-tiganya ya. Oke. Sebentar, Pak Tegar cari dulu. Oke, ya kita lanjutkan. Sekarang di sini saya akan presentasikan lagi dulu. Oke, kemarin sudah saya kirimkan handout-nya ya. Handout-nya sudah dibaca? Handout ininya sudah dibaca? Sudah dibaca belum ini? Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini nanti diharapkan nanti kalian itu dapat mengilustrasikan relasi antara dua bidang dalam ruang. Kemudian yang kedua mengilustrasikan relasi di antara 3 bidang dalam ruang. Terus yang berikutnya menjelaskan sistem persamaan linear 3 variabel sebagai relasi antara 3 bidang dalam ruang koordinat kartesius. Yang berikutnya menunjukkan suatu sistem persamaan linear 3 variabel yang mempunyai penyelesaian tunggal sebagai perpotongan dari 3 bidang pada tepat 1 titik. Kemudian menunjukkan suatu sistem persamaan linear 3 variabel yang mempunyai banyak penyelesaian di berbagai bidang ya. Nah, nanti diharapkan kalian setelah mempelajari ini dapat santun, mandiri, terutama mandiri ya, karena nanti tugasnya tugas individu, jujur itu kalau kalian belum paham ya bertanya. Tanggung jawab itu maksudnya kalau belum mengumpulkan tugas ya tanggung jawabnya harus mengumpulkan, kreatif dan mampu berkomunikasi dengan baik. Seperti biasa nanti kita akan seperti kemarin ya, mempresentasikan hasil jawaban kamu di sini ya. Terus kegunaan dan manfaat dari ini nanti, sistem persamaan linear 3 variabel nanti dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kalau kalian pergi ke supermarket atau nitip suatu barang, misalnya 3 barang ya, A, B, C, pensil atau apapun, pensil, buku, penggaris, dengan beberapa buah pensil gitu kan, tiba-tiba nanti kalian suruh membayar 20.000 misalnya. Nah, harga satuannya berapa? Dengan catatan di situ tidak ada harganya per item ya. Maksudnya notane ora dikeke kowe ngono. Nah, itu kalau nanti ada 3 anak yang pembelian yang sama, nanti kalian akan bisa mencari itu ya dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian kita ke handout-nya. Kemarin kan handout-nya sudah dibuka ya, sudah saya kirimkan lewat Google Classroom ya, atau lewat kemarin WA Group. Nah, sebelum kita ke situ, handout dan LKPD-nya, ini Pak Tegar akan jelaskan sedikit tentang handout-nya ya. Nah, mari kita ingat kembali tentang pengertian bidang. Kalau bidang itu apa menurutnya kalian? Contoh bidang itu apa? Contoh bidang. Bidang itu apa bidang? Ada yang paham bidang? Bidang itu apa bidang? Halo, bidang itu apa bidang? Kevin baru masuk. Selamat pagi Kevin. Ini nanti Pak Tegar absennya di akhir aja ya, nanti diingatkan ya. Bidang, ada yang ingat bidang itu apa bidang? Kalau saya punya meja itu kalau bidangnya itu yang mana meja? Oh, lagi bidang apa? Bidang itu apa tuh bidang?
Kalau meja Sebuah- itu yang Sebuah objek yang hanya memiliki panjang dan lebar. semua objek-objek yang memiliki panjang dan lebar ya. Kalau dalam meja itu berarti yang mempunyai panjang dan lebar itu yang mana? Yang Apa atasnya. nih? Atasnya. Berarti Bukan. permukaannya ya. Nah, di sini kedudukan dari dua bidang. Dua bidang tahu ya, dua bidang. Sekarang lihat dulu aja. Kalian kan di kamar atau di ruang belajar, di ruang tamu atau di ruang apapun ya. Silakan lihat. Ada tembok kan di situ. Pojokan tembok ada. Ada. Tembok, dinding-dinding atau tembok itu adalah bidang ya. Kalau bidangnya ada dua. Bidangnya ada dua ya. Di kanan kiri kalian kan ada dua bidang. Dua bidang itu kalau di kanan kalian dan di kiri kalian itu bidang yang bagaimana? Dinamakan bidang yang bagaimana? Kalau di kanan dan kiri. Kedudukan bidangnya itu apa? Sejajar. Sejajar, betul. Sejajar ya. Paham ya? Kalau di kanan kiri sejajar ya. Terus kalau yang di sudut itu, di situ kan ada yang membentuk pojokan kan itu. Nah, kalau itu seperti itu dinamakan bidang yang bagaimana? Kalau tadi sejajar. Terus kalau itu pojokan. Kayak sing di atau gini aja. Ada buku kan. Kalau satu buku ini kan satu bidang, ya kan? Nah, kalau dua bidang. Nah, bidangnya seperti ini. Nah, bidangnya seperti ini bagaimana ini? Ini maksudnya bagaimana? Bidang yang bagaimana ini? Ini tembok kanan, ini tembok kiri. Berarti ada ini, jadi seperti ini. Berarti bidangnya ini bagi bidang yang bagaimana? Tegak lurus. Tegak lurus. Kalau bahasa yang lainnya, berarti apa ini? Dinamakan apa? Ini namanya apa ini? Berpotongan. Berpotongan ya. Berpotongannya membentuk apa ini? Perpotongannya ini membentuk apa ini? Sudut. Sudut. Selain sudut, ini namanya apa? Kalau seperti ini ke bawah ini namanya apa? Garis lurus. Garis lurus. Berarti kalau perpotongan antara dua bidang ya, itu akan membentuk suatu perpotongan yang berbentuk apa? Garis lurus. Garis lurus. Kalau dalam garis, dua garis itu kalau berpotongan berbentuknya apa? Membentuk apa ini? Ini namanya apa di sini? Tegak lurus. Bukan. Perpotongannya namanya apa? Ini gitu. Ini ya, ini namanya apa? Membentuk apa ini? Titik asal. Titik. Nah, kemudian, nah ini loh, dua bidang yang berpotongan di sini. Ini kelihatan tidak ini? Besar aja ya, atau berbesar lagi. Bentar. Arus baru masuk, bisa akhirnya. Nah, ini kalau bidang sejajar itu seperti ini. Jadi bisa di atas di bawah, bisa di samping kanan kiri ya. Atau bisa miring gini juga bisa. Kemudian, dua bidang berimpit. Kalau berimpit itu yang bagaimana? Misalnya saya punya buku. Ada dua buku. Ada dua ya. Nah, kalau berimpit itu berarti gini, gabung nih, satu dijadikan satu, itu namanya berimpit. Paham ya? Dua buah bidang dikatakan berimpit jika semua titiknya terletak pada satu bidang tersebut. Nah, ini jadi satu, berarti alfa sama dengan beda. Berarti tumpuk-tumpukan, ditumpuk, itu namanya berimpit. Kalau dua bidang berpotongan, nah ini seperti ini, mempunyai, kalau dua bidang berarti mempunyai garis potong. Ini ya, mempunyai garis perpotongan. Nah, bagaimana kalau tiga bidang? Kemarin dalam persamaan linear tiga variabel itu, kalau digambar dalam ruang koordinat kartesius, itu kan mempunyai berapa oktan kemarin? Masih ingat tidak? 8. Oktannya sampai 8 ya. Ini kan dibagi menjadi 8 oktan. 1, 2, 3, 4,
di bawahnya oktan 1 adalah 5, di sampingnya 6, 7, dan 8. Nah, di sini mempunyai apa ini? Ini kan saling berpotongan ketiga-tiganya. Mempunyai apa namanya ini? Kalau dua bidang tadi berpotongan, ya kan? Itu akan kita akan mendapatkan apa ini? Namanya apa ini? Ini namanya apa ini? Ini namanya apa? Garis potong. Nah, kalau tiga bidang berpotongan seperti ini akan mendapatkan apa ini namanya? Nah, ini namanya apa ini? Ini ditunjukin loh, kelihatan enggak? Titik potong. Titik potong, iya betul sekali. Akan mendapatkan titik potong ya. Oke, terus. Nah, kalau seperti ini kan mempunyai satu titik potong, satu titik ya, berpotongan di satu titik. Kalau ini, nah ini ada 3 lagi. Jika 2 atau lebih itu benda itu sejajaran, maka dilihat ini tidak mempunyai solusi. Nah, kalau ini kan solusinya 1, kalau ini tidak punya. Kenapa? Karena kan di sini, ini kan 3 harusnya. Ini titik yang kene, ini titiknya di sini. Berarti kalau diumpamakan itu kalian bertiga itu sedang bermusyawarah, itu tidak akan menemukan suatu kesepakatan. Aku sepakatnya si P ini sepakat dengan P1 di sini. Tetapi P1 dengan P3 sepakatnya di sini. Itu tidak akan mempunyai kesepakatan atau tidak mempunyai solusi. Begitu pula dengan kalau 3 bidang sejajar itu mempunyai solusi tidak? Tidak. Tidak, karena kan ngadeg dewe-dewe ya, kayak apa itu jejer buku 3, itu tidak akan saling bertemu ya, tidak akan berpotongan. Terus, kalau seperti ini, berpotongan dalam satu garis, ini 1, 2, 3, nah, ini kan jadi satu garis ini. Ini pun bisa terjadi ya. Terus kalau ketiga bidang menjadi satu berimpit, itu mempunyai solusinya adalah semua titiknya, berarti mempunyai tak hingga solusi. Nah, tadi sudah Pak Tegar ingatkan tentang sistem persamaan linear 2 variabel ya, AX plus BY plus C atau AX plus BY sama dengan C. Masih ingatkah bentuknya? Bentuk umumnya ini berbentuk apa tadi? Kalau sistem persamaan linear 2 variabel itu berbentuk apa? Kalau 3 variabel bentuknya apa? Kalau tadi sistem persamaan linear 2 variabel berbentuk apa ini? Garis lurus. Garis lurus. Kalau yang sistem persamaan linear 3 variabel berbentuk Bidang. bidang. Ini kemarin kita sudah, ini ya. Dalam ilmu arsitektur, nanti siapa tahu kalian ada yang mau menjadi arsitek setelah lulus dari SMA ini, mau mengambil jurusan arsitektur di universitas-universitas negeri yang kalian inginkan, atau mau di swasta juga silahkan. Nah, matematika di mendirikan bangunan, itu kan perlu, kalian juga perlu ini ya, sistem persamaan linear 3 variabel ini ya, dalam kehidupan sehari-hari nyatanya, seperti itu, persamaan linear 3 variabel. Kalian kalau menggambar, misalnya kalau mau membuat rumah, yang ora iso mbayangke ini bidang ini harusnya terletak di koordinat ini, kalian tidak akan bisa lulus nanti ya. Nah, maka kalau kalian pengen menjadi arsitektur, persamaan linear 3 variabel ini harus kalian pahami dulu. Contohnya di sini, kalau saya punya AX plus BY plus C sama dengan D, mari kita coba dengan titik 0,0,1. 0 di sini maksudnya apa ini? X, nilai X, ini X-nya 0, Y-nya 0. 0, Z-nya 1. 1. Sehingga di sini nanti X dan Y-nya akan tereliminasi ya. Kenapa? Karena AX, X-nya 0, Y-nya 0. A dikalikan 0 akan 0, B dikalikan 0 juga akan 0. Tereliminasi itu maksudnya apa? Tereliminasi. Hilang. B, tereliminasi maksudnya apa? Ada yang paham tereliminasi? Dihilangkan. Dihilangkan. Nanti bisa dikembalikan lagi tidak? Tidak. Tidak. Berarti yang misalnya sudah tereliminasi tidak bisa dikembalikan? Oke, mungkin.
tereliminasi itu maksudnya disimpan dulu, nanti dimunculkan lagi kalau sudah dibutuhkan. Nah, kalau nilai D-nya diganti 3, maka kita akan mendapat persamaan Z sama dengan 3, ya tidak? Ya kan, kalau D-nya diganti 3, kita akan mendapatkan nilai Z sama dengan 3. Kalau digambar itu akan seperti ini. Bisa bayangkan? Berarti bendanya itu sejajar dengan apa? Sumbu? 3. Sumbu apa? Z. Z-nya di sini kan 3. Berarti bidang ini, bidang Z ini, XZ sama dengan 3 ini akan sejajar dengan bidang, akan sejajar dengan sumbu apa? Gila. Sumbu Y dan sumbu X dan Y ya. Terus, ini sudah paham belum gambar ini? Jadi, kalau saya punya gambar itu seperti ini, ya kan? Nah, terus di sini ada 3. Nah, bidangnya itu kan ini. Nah, ini kan gini. Nah, berarti kan sejajar dengan lantainya kan. Bidang XY itu kan lantai, berarti kan gambarnya itu sejajar seperti ini. Bisa dipahami ya? Kok angel men to, Pak? Lah dadi arsitektur iki kudu ngene iki mikire kudu angel sih. Terus nih yang nomor 2, kalau X-nya 0, Z-nya 0, X-nya 1, nah seperti ini. Jadi ini sejajar dengan tembok. Kalau pojokan tembok, berarti ini kan misalnya ini temboknya. Ini tembok loh, ini tembok. Berarti bidangnya itu sejajar dengan bidang X dan Z. Y sama dengan 3. Bisa dipahami ya? Berarti ini gini. Nah, itu sejajarnya gini. Ini. Bisa? Bisa dipahami ya? Terus, kalau X-nya yang 1, Y dan Z-nya 0, D-nya 3, sama. Nah, berarti tembok yang berhadapan dengan kita, ini adalah tembok yang kita pandang. Nah, di sini sejajar. Oke, betul. Nah, ini gini loh. No. Temboknya seperti itu. Terus, kalau X, Y, dan Y-nya itu 1, ya kan? Maka X plus Y plus 0 Z sama dengan D, sehingga variabelnya tereliminasi ya. Maka sehingga bidangnya seperti ini. Yang digambarkan seperti ini, persamaan garisnya kan. Jadi persamaan linear 2 variabel. Kan gambarnya ini. Nah, kalau pada bidang itu nanti kan akan membuat garis-garis. Kalau itu nanti semakin rapat akan membentuk suatu bidang. Bidangnya seperti ini. Jadi ini bergerak ke atas ini. Memotong sumbu X dan sumbu Y, berpotong ke atas. Terdapat garis yang memotong sumbu X dan Y. Setiap titik dalam garis ini adalah solusi dari X plus Y sama dengan 3. Di mana koordinat Z adalah 0. Akan ada banyak solusi pada persamaan ini karena semua titik sepanjang garis ini adalah solusi dari persamaan yang di sana ada angka-angka yang tak terbatas. Karena Z sembarang binabil, maka setiap garis yang terjadi akan berbentuk bidang. Pokoknya ini agar nanti Z-nya itu bila real tak terbatas, maka akan membentuk suatu bidang ya. Gambar dari persamaan linear 3 variabel selalu berupa bidang dalam koordinat kartesius ruang ya ini, ruang. Dengan asumsi A, B, C, dan D tidak 0 semua. Harus ada salah satu yang tidak 0. Apakah itu A-nya, atau B-nya, atau C-nya gitu ya. Tetapi kalau A, B, C-nya 0, D-nya tidak 0, berarti kan tidak boleh. A, B, C itu boleh, tidak boleh 0 semua. Harus ada salah satu yang angka, koefisiennya ya. Nah nanti, karena setiap bidang grafik mewakili himpunan penyelesaian salah satu dari 3 persamaan, maka titik potong dari 3 bidang secara serentak mewakili solusi untuk memenuhi 3 persamaan tersebut.
itulah yang dinamakan dengan solusi dari sistem. Paham maksudnya ini? Halo, paham tidak? Kok rene suarane done ndi? Pak Tegar ngecuwi ngopo jane mudeng apa ora. Juliana Yuanita paham mana? Paham tidak? Mesti tidak paham. Lumayan, Pak. Lumayan. Ratna Fajar? Lumayan, Pak. Lumayan. Bima? Tidak paham, Pak. Gak paham. Oke, Bima yang penting sehat ya Bima ya. Kali gimana kali? Enggak paham. Enggak paham. Hanifah? Paham? Ya, Paham. dikit-dikit. Dikit-dikit lah. Firania? Enggak paham. Enggak paham. Iki sing tak waca sing ketok tok lho ya. Soale liyane dadi Nadia? Dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit. Putra Ardian. Weh, iki nek ndi iki Putra Ardian ini? Putra Ardian ada Putra Ardian? Wah, ngilang kayak berarti HP-nya sudah ketok sebenarnya ketok. Nah, ya. Oke, saya mana ini? Saya coba tampilkan. Di screenshot aja nanti ya di akhir ya. Nah, di sini sudah 27 orang, alhamdulillah. Oke, saya screenshot dulu. Tak saya lagi dengan dibenahi. Sebentar ya. Dan nanti kan sama-sama enak. Untuk nafasnya juga enak. Oke. Gimana Pak? Gimana Pak? Hah? Iya Putra. Katanya dipanggil Pak saya Pak. Walau, iki nyetane dolan yang ngendi ke mau. Gak dengar Pak? Nggak dengar lah. Nah, yang ngasih tahu siapa tadi? Aden Pak. Aden ini mana Aden? Aden ada Aden? Baru makan Hadir, ya Pak. Pak. Sebagai Pak. Saya bentar. Iki rada lemah. Oke, 1. Buat bukti kalau kalian absen. Oke, nama-namanya aja. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang siapa lagi nih yang belum dipanggil tadi ya? Ardian ada, Ratna Fajar, Rohmat ada, Safa. Rohmat, Safa ada? Wah, ini menghilangnya. Ada Levia, Keisha, Kevin, Indra, Irawati. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, Pak. Afrizal, Agnes, rasa disebut apa ya? Yang penting sudah Tegar screenshot. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, nanti kalau sebuah sistem ini ya, sebuah sistem itu sistemnya itu saling keterkaitan, bukan persamaannya. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel mempunyai penyelesaian tunggal sebagai perpotongan 3 bidang tepat 1 titik. Jadi seperti ini tadi ya. Kalau ada 3 persamaan linear 3 persamaan linear 3 variabel itu nanti berpotongan, ketiga-tiganya itu berpotongan dan membentuk titik potong, mendapatkan titik potong ini ya. Itu nanti dinamakan dengan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dengan catatan ini tadi, A dengan asumsinya A, B, C tidak boleh 0 semua. Nah, ini kemungkinan pertamanya adalah kedua bidang tidak sejajar dan berpotongan pada 1 titik sehingga sistem mempunyai tepat 1 solusi. Nah, ini ya, tidak potong ya. Kalau kalian bisa membayangkan pojokan dari itu loh, tembok-tembokmu itu loh. Kalau yang di sana di ruang bakal ini pojokan. Itu kan dari tembok yang atas menghadap ke atas itu berpotongan.
membentuk garis. Terus yang dengan lantai akan membentuk suatu titik pojok kan. Pojokannya itu yang dinamakan dengan solusi tunggal dari 3 persamaan linear 3 variabel. Contohnya seperti ini, sistem itu ya. Nah, biasanya ditulis dengan kurung kurawat di depan atau di belakang. Satu saja, di depan saja maupun di belakang saja. Contohnya ini, 2x plus 3y plus 5z sama dengan min 10. Ini persamaan pertama. Min x plus 2y plus 3z min sama dengan min 4, persamaan kedua. X min 2y plus 4z sama dengan min 3. Nah, mengeliminasi itu artinya melenyapkan, bukan melenyapkan tadi ya, melesapkan Z. Itu artinya apa? Nanti bisa dimunculkan kembali pada saat dibutuhkan. Ora kok dimusnahkan terus wis ora bali meneh. Masih ingat ya ini ya persamaan linear ini ya. Kalau di 2 variabel kan menghilangkannya ini. Nah, untuk kita langsung aja nanti ini namanya melenyapkan atau mengeliminasi. Nanti kita di LKPD kalian akan mempraktekkan caranya mengeliminasi yang kalian sudah lakukan di persamaan linear 2 variabel. Sebelum itu silakan nanti kalian ingat ya, siapkan dulu peralatan tulisnya. Nanti kemudian kita presentasikan, jangan lupa di-upload ke Google Classroom. Kemarin itu ada yang LKPD-nya itu di apa itu namanya ditumpuk, tetapi pas tugasnya ora gelem numpuk. Ada enek sing blas ora gelem numpuk. Gitu. Terus kita mendapatkan 2 garis yang merupakan irisan dari bidang-bidang, sehingga ketika potongan itu di satu titik penyelesaian tepat satu titik, contohnya ini. Terus kalau yang solusinya tak terbatas tadi apa ini? Berimpit ya, jadi siji, baru ada siji, itu adalah semua solusinya. Semua titik-titik yang berada pada bidang ini merupakan solusinya. Contohnya ini, X plus Y plus Z sama dengan min 3. Kalau dikalikan 2, ini. Kalau dikalikan 2 lagi jadi seperti ini. Ini adalah bidang-bidang yang berimpit. Mempunyai solusi yang tak terbatas. Menunjukkan suatu sistem persamaan linear. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Kalau ini, bidang yang sejajar. Nah, ini kan 1, 2, 3 sejajar. Terus 1 berdiri sendiri, 2, 3 berimpit. Ini juga tidak akan mempunyai solusi. Walaupun 2 dan 3 itu mempunyai banyak solusi, tetapi 3 persamaan itu tidak mempunyai solusi. Contohnya ini. Itu ya. Ini juga tidak mempunyai solusi ya. Sing loro sejajar, sing siji memotong. Itu tidak mempunyai solusi. Contohnya ini. Habis. Oke, silahkan dibuka dulu LKPD-nya. Apa itu namanya, alat tulis, ballpoint, terus bukunya disiapkan dulu. Sudah disiapkan semua? Halo, sudah disiapkan semua alat tulisnya? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nanti yang aktif ya pada saat mempresentasikannya. Soalnya orang apa-apa, rasa ikut di. Sing tampil kok dikitok ya. Liane rene tampil lagi. Oke, yuk. Nomor 1. Dan LKPD-nya. Oke. Nah, ini. Kerjakan LKPD-nya dalam waktu 30 menit. Istilah titik-titik yang pada kotak yang tersedia. Nanti difoto, diupload seperti biasa ya. Nah, ini nomor 1, yuk. Misalnya Pak Tegar mempunyai bidang alfa, itu 2X, ini ya, 2X min 2Z plus Z sama dengan 1. Bidang beta sama dengan 3X plus Y min Z, min 2Z sama dengan 2. Salah satu aja dibaca dulu. Siapa ini ya? Sing biasanya kita cari yang tidak ada di sini. Maksudnya tidak ada itu sing ora tampil. Wanita tampil. Kevin? Kevin ada Kevin? Ora nek. Wes.
Rohmat, silakan dibaca Rohmat. Ini dibaca Rohmat. Percobaan yang ini Pak, yang nomor 1 Pak. Ini dulu, soalnya dulu no. Mari kita selidiki apa yang terjadi pada proses eliminasi atau pelepasan variabel sistem persamaan linear 3 variabel. Bidang A 2x kurangi 2y tambah z sama dengan 1. Bidang B 3x tambah y kurangi 2z sama dengan 2. Bidang Y x kurangi 3y tambah z sama dengan negatif 1. Oke. Terus berikutnya ini. Dari SPLTV tersebut, mari kita coba beberapa percobaan dan menarik kesimpulan. 1. Percobaan pertama, eliminasi variabel X. Oke, Persamaan bidang A dan persamaan bidang B. Oke, yuk kita eliminasi dulu. Ini ada 3 persamaan ya, persamaan linear 3 variabel, 3 bidang, 3 persamaan ya. Persamaan pertama itu adalah bidang alfa, bukan A ya, bidang alfa. Kemudian persamaan kedua adalah bidang beta, bidang 3 adalah bidang gamma, Y yang lingkar itu gamma ya. Nah, kita coba dulu persamaan pertama. Kita eliminasi tadi ada pelezapan ya, bukan pelenyapan tapi pelezapan, bukan pelezatan. Kalau pelezatan kan makanan. Oke, sekarang silakan ditulis dulu soalnya ini. Sudah ditulis? Soalnya aja, percobaan 1 sudah ditulis, nanti kita diupload ya. Sudah ditulis? Belum. Silakan ditulis dulu. Pak Tegar ya tak nulis ya. Oke, sudah semua ini seperti ini. Ya. Pak Tegar bimbing pelan-pelan, kira-kira piye caranya. Kalau ini mengeliminasi dulu di kelas 8 sudah diajari cara mengeliminasi suatu persamaan. Wes, temu? Oke, yuk. Persamaan yang pertama. Kita eliminasi X-nya. Berarti X-nya harus diapakan itu? Disamakan. Harus dihilangkan dulu, disembunyikan dulu ya. Apa ini? Penanya pakai pulpen merah aja ya. Oke, yuk. Di sini ini titik ini adalah kali ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kalau kita mau menghilangkan X-nya, berarti kita harus menyamakan apanya dulu ini? Kita harus samakan dulu apanya nih? Ini ada 2, ini 3. Efisien. Koefisiennya. Berarti supaya sama, berarti harus diapakan itu? Kalau di SD dulu, dijadikan 6. 6 itu namanya apa? KPK apa FPB? SD sih. Pak SMP ya udah. Oke, dijadikan 6 ya. Pakai KPK. Kalau ini 2 dijadikan 6, berarti dikalikan berapa di sini? 3. Ini? 2. Terus ini? 6. Dapat 6 dari mana? 2 kali 3. Oke, ini ya. Ini kali ini ya. Tempel gini. Terus ini berapa ini? 4. 4? Gila. Y-nya. Kita selesaikan dulu. Y-nya berapa nih? 6. 6. Sini? 3. Sini? 3. Bisa? Terus berikutnya. Siapa sih ini? Salah satu aja yuk. Masuk bareng-bareng. Mana ini?
Sopo sing mau mencoba siapa ya? Mau mencoba? Yang mau mencoba lah yuk. Atau udah bisa langsung dikerjakan? Firania? Oke, yuk silakan Firania. Biar teman-temannya yang belum paham. 6. 6 Sebentar. Sini berapa? 6. Sini? 2. Terus? 4. 2. 4, Ding. 4. Positif. Berarti harus diapakan biar hilang? Dikurangi. Dikurangi. 6 dikurangi 6 kan hilang ya. Berarti kan bisa dicoret begini. Ya tidak? Terus. Ini berapa di sini? Ayo. Ada yang bisa menjawab ini? Min 8. Iya, Min berarti 4. lagi min 8. Min 8 atau min 4? Min 8. Oh, Min 8. ada lagi? Ada yang berbeda jawabannya? Min 8. Min 8 atau min 4? 7. Min 8. 7. Sebentar Firania. Z. Temenmu biar sama dulu. Hilang nanti mau. Nah. Min 8 ya, kalau ditulis seperti ini ya. Min 6 dikurangi, berarti kan dikurangi. Berapa? Berarti sama dengan min 8. Gitu ya. Z. Terus kalau ini berapa? Berapa Firania? Jadi gini. Terus sini berapa nih? Firania. Ini jawabannya berapa? Konstantannya. Halo Firania. Atau yang lain? Min Halo? 1. Berapa? Min 1. Min 1. Oke. Ada yang berbeda mungkin? Yang lain? Semuanya sama ya? Oke, sekarang yang ini. Sekarang bidang beta dan bidang gamma. Silakan dicoba dulu. Pak Tegar tunggu. Saya beri waktu 5 menit ya. Yuk, silakan dikerjakan. Ini yang Sebentar. berikutnya ini. Yuk, ini, yang ini ya. Yang 3 dikurangi min 4. Yang 3X ditambah Z ini loh. Loh. Gila. Lesing gila. No, ini loh. Ya, silakan dicoba dulu. Pak Tegar tunggu. Nanti kalau ada yang belum bisa, ditanyakan. Semuanya dicoba dulu. Ini yang kelihatan cuma beberapa ya. Yang sambil Pak Tegar absen ya. Nanti aja deh, di akhir aja deh. Bima, bisa tidak Bima? Bima, malah didelik ke wajah ya. Nafisa, Hanifa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita lihat, Nika mana Nika?
Nah, Nika ada kelihatan ya Nika ya. Kita dari atas saja. Yuk. Aden tidak ditampilkan. Oke. Alfarizi tidak. Agnes tidak. Amanda. Amanda, ada yang mau ditanyakan Amanda? Amanda, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, lanjutkan dulu. Anovi? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Bima, oh yo Bima, mau dengerung Bim? Belum, Pak. Belum, si Romudeng sih mana? Yang mana? Yang mana? Meneng aja, tanyakan dulu, yang mana? Yang tengah ini, Pak. Ini dari Ini? mana, Pak? 3 dan 2 ini? Ya. Oke. Katanya tadi teman-teman mau bilang kan kalau mau kita menghilangkan X-nya, variabel X-nya harus hilang. Syarat menghilangkan X itu kan persamaan 1 dan persamaan 2 kan koefisiennya harus sama. Ya tidak? Ya. Supaya jadi 0 itu loh. Misalnya 2 karo 3 dan bisa hilang itu kan yang 1 dikalikan berapa? Di sini kan dikalikan 3 supaya apa? Ini supaya menjadi 6. Kemudian 3 ini supaya menjadi 6 kan dikalikan 2. 6 dikurangi 6 kan nanti hilang 0. 0 kan berarti disembunyikan dulu. Nah, kalau yang X ini dikalikan 3, berarti otomatis semuanya di sini harus dikalikan dengan 3. 2X kali 3 menjadi 6X. Min 2Y dikalikan 3 menjadi min 6Y. Z dikalikan 3 menjadi 3Z. 1 dikalikan 3 menjadi 3. Guys, mudah? Udah, Pak. Ya, sekarang kalau di sini 3, di sini 1. Kira-kira di sini kali berapa? Ini angkanya belum sama ya, satunya 3, yang 1, 1. Ben bisa hilang kan berarti harus dijadikan berapa? Angka berapa kira-kira Bima? 3. 3, tuh teman-teman sana sing ada nih, 3. 3, Pak. 3, oke. Kalau 3, di sini kali berapa Bima? Yang mana, Pak? 3, kan 3. Biar jadi 3 itu berarti di sini kali berapa? 3-nya ini dikali berapa di sini? 3 1. jadi 3 kali 1. Oke, kalau 1 dikali berapa biar jadi 3? 3. Ya. Mudeng? Mudeng. Oke, sekarang 3 kali X berarti menjadi 3X. Nah, terus ini min 3Z dikali 3 ketemu? Min 3. Nih, min 3 kali 3 ketemu nih? Min 9. Min 9. Terus ini Z kali 3 ketemu nih? 3. Betul. Rasa ragu. Yuk. Min 1 kali 3 ketemu nih? Min 3. Nah, wes mudah saiki iki lengkap ono ganti. Ya, Pak. Nah, coba. Indra, piye Indra? Bisa, Pak. Bisa, kali. Bisa, Kali Pak. bisa. Oke, kali bisa. Hanifa? Bisa. Bisa. Indra tadi bisa ya? Nah, Ya. Indra, wajahnya tampil Indra. Wis kuadrat atau ketok ra ini. Kaisa, bagaimana Kaisa? Tidak ada orangnya, Kaisa. Kevin? Nah, Ranek mana? Lunga mana? Nadia? Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah. Nafisa? Bisa, Pak. Bisa. Nika? Bisa, Pak. Ratna Fajar? Bisa, Pak. Rahmat?
Bisa, Pak. Safa, Bisa, Pak. Sofyan. Insya Allah, Pak. Oke, insyaallah. Firania, Nah, Yuanita. Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Sudah semua ini? Ya, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini bisa ya, nanti kita tampilkan, dipresentasikan aja di akhir aja ya. Oke, yuk. Terus berikutnya. Nah ini. Nah, sing iki piye iki? Berikutnya ini, yo. Ini sekarang bidang alfa dan bidang gamma. Silahkan dicoba ini. Sudah kelihatan semua ini? Ini saya beritahu ya, tadi ada edaran bahwa tanggal 28, 29, 30 itu nanti kalian belajar di rumahmu ya, pendak dino belajar di rumahmu ya. Nah, ada cuti bersama itu nanti, dan jangan pergi kemana-mana ya, apalagi nanti kalau ada demo-demo itu jangan ikutan. Nanti kalau kalian lewat, kecekel, nanti sekolahnya repot, uang tuh ditahan di polsek atau di mana yang menahan kamu, nanti kepala sekolah juga dipanggil, orang tua dipanggil, guru goro-goro kowe arep nonton demo malah kecekel gitu ya. Nanti surat edarannya Pak Tegar share di grup. Fotonya HP-mu ya, HP itu nggak gitu. Sudah ini yang ini bidang alfa dan bidang beta gamma. Sudah belum? Tampil itu kelihatan enggak? Sebentar. Wes. Wes, kirim mana? Sudah? Yang ini persamaan bidang alfa dan persamaan bidang gamma. Yang enggak ngakses so ngaco gitu. Tak apa ini. Sudah? Halo, anak-anak sudah belum? Sudah. Sudah, ini sudah, bidang ini sudah. Yang lain bagaimana? Ini kita suaranya gali ya mau. Ya le? Oh bukan? Iya Pak. Oh ya, sudah? Ini sudah? Oke, sekarang apa yang kalian temukan dari mengeliminasi tadi? Kira-kira apa yang kalian temukan? Silakan ditulis di sini. 3 persamaan baru. 3 persamaan baru. Oke, silakan ditulis. Bentuknya apa? Bentuknya apa ini? Dua apa? Nonton nggih? Ya, paham ya? Bagaimana kok bisa seperti itu? Karena apa? Dengan cara apa nih tadi? Kalian menemukan apa tadi? Menemukan Z dan Z-nya ini.
Oh, oke, mudeng ya. Wes, mbak tulis dong, silakan ditulis dulu. Silakan ditulis dulu di apa yang kalian temukan tadi. Bagaimana kok itu bisa terjadi? Karena piye mau. Nah, apa yang kamu lakukan? Sampun? Sampun? Yang apa yang kalian temukan sudah? Kalau sudah, lanjut. Berikutnya, kesimpulan apa yang kalian dapat tarik berdasarkan modul yang kalian baca tadi? Mau wis moco toh? Kesimpulannya kan hampir sama dengan yang atasnya tadi ya. Mira. Kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya ini tadi membentuk satu. Ini ada berapa tadi? 2, 3, ya toh? Kira-kira kalau itu jadi satu itu kira-kira akan membentuk apa? Apa kira-kira apa kesimpulannya? Dari percobaan yang pertama, kedua, ketiga tadi akan membentuk apa kira-kira? Ini tadi berbentuk apa? Berupa apa ini tadi? Ini berbentuk berupa apa ini tadi? Ini berupa apa ini? Ayo. 2 variabel. Kalau digambar bentuknya apa? Garis lurus. Garis lurus. Kalau ini ada berapa ini? 1, 2, 3. Yang 3 itu dalam satu bidang akan bagaimana? Tegak lurus. Ya, tegak lurus itu artinya apa? Tegak lurus. Kalau 3 maksud tegak lurus. Berpotongan. Nah, silakan ditulis. Apa yang terjadi? Bagaimana kalau itu bisa? Karena berpotongan saling berpotongan kan? Sudah? Nah, sudah, nanti yang percobaan 2, 3, dan seterusnya silahkan, itu caranya sama. Nanti yang dikumpulkan yang percobaan 1 aja ya. Sudah semuanya? Kalau sudah, yuk kita presentasikan hasil yang kalian kerjakan tadi. Sudah, Bu Anita, sudah? Rania sudah? Aden meninggalkan rapat, metu dewe. Gale? Sudah, Gale? Yang apa yang kalian temukan belum, Pak? Tadi apa yang kalian temukan tadi apa itu? Ada berapa persamaan? 3. Bentuknya apa? Persamaan apa itu tadi, Gale? 2 variabel. Nah, udah gitu saja. Ditulis dengan bahasamu sendiri ya. Nah, itu artinya apa toh? Kalau dalam yang seperti ini akan ditemukan berpotongan gini, akan ditemukan sebuah garis ya. Ya, salah satu. Silakan semuanya ditunjukkan ke kameranya hasil pekerjaanmu, coba. Tunjukkan. Garapanmu, nomoranmu ditunjukkan. Dipajang ini. Biar saya tahu, ini
Nah, gini, nah. Bisa semua ya, berarti udah semua ya. Indra Aji, di Indra Aji. Nggih, Pak. Napa? Apa malahan? Wes gara burung. Sampun. Oke, sampun. Ya, nomor satu. Nomor satu tadi sudah toh? Sampun no. Sampun. Ya, bentar. Oke, sekarang ini diisi Indra Aji. Yang atas ini Indra Aji. Bentar. Di garapanmu di kaya apa ditunjukke. Yo, wajahnya dilihatkan dulu. Yang atas. Ya. Niki lho. Di tahu Indra Aji di. Saya bentar, Indra Aji. Mana? Kameramu nyalakan dulu. Sampun niku, Pak. Orang enak ini. Ya wes, ya lanjut sih. Ya, ditulis di sini angka berapa di sini? Pak, 3. tulis ya. 3. 3. Terus Y. 1. Satu. Terus 2. Sini. 2. Oke, lanjut. Sampun nih. Ya dijumlahkan. No. Berarti apa? Dikurangi atau ditambah? Dikurangi. Kurangi. Sini sudah dikurangi ya. Berarti kan ini hilang. Ya. Ini kan tadi 1 Min ya. 8Y. Ya. Min 5Z. Iya. 5. Nah, oke. Yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan si Indra? Pak, itu yang Y itu harusnya 10Y. Yang Y harusnya 10Y. Yang mana ini? Yang min 8Y yang bawah. Yang beta sama gamma. Kan Y. Oke. Berarti di sini pekerjaannya si Indra tadi ini harusnya 10. Begini maksudnya? 10 gini? Ya. Aisyah. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain? Min 8 atau 10? 10. Kiranya? 10. 10. Bima? 10. 10. Yang lain berarti setuju 10 atau setuju 8? 10. 10. Berarti ini hapus dulu ya. Berarti 10 ya. 10-nya plus atau min? Plus. Oke. Berarti ketemunya adalah 10Y dikurangi 5Z sama dengan 5. Oke. Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, menang wae. Oke, selanjutnya. Persamaan bidang yang berikutnya. Bentar. Oke, yuk, siapa yang mau mencoba? Langsung ngomong aja. Siapa yang mau mencoba? Siapa lagi sih? Ya, enggak usah Pak Tegar tunjuk. Siapa yang mau mencoba? Saya aja, Pak. Siapa? Kesya. Esya, oke, yuk, Esya. Yang atas saja, yang atas dulu aja, yang ini dulu. Ya. Itu dikali 1. Nah, kali 1, oke. Di sini, yuk lanjut. Berapa? Oke, Esya. X. 2X. Ini min ya harusnya ya? Ya, Min? harusnya negatif 2Y. Tambah Z. Sama dengan? Sama 1. Oke. 1. Terus berikutnya. Kali berapa? Kali 2. Berapa, Kaisa? Negatif 6Y. Negatif 6.
Negatif Oke. 2x. 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 Hmm. Terus negatif 6y Hmm. plus 2z Hmm. sama dengan negatif 2. Ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Kurangi. Oke, terus berarti kan 2-nya ini hilang ya. Kan 2 dikurangi 2. Terus ini berapa di sini? 4y Hmm. dikurangi z Hmm. Hmm. sama dengan 3. Ya, oke. Terima kasih Kaisa. Ada yang berbeda mungkin? Setujukah dengan jawaban si Kaisa? Setuju. Setuju. Berarti semua sama ya? Semua sama ya? Oke, yuk. Apa yang kalian temukan tadi? Silakan dibacakan. Di sini, yuk. Yuk, Galih. Atau siapa yang mau ini? Yang berikutnya ini. Apa yang kalian temukan? Nika atau Galih atau Nadia atau Bu Anita, silakan salah satu. Atau Hanifah, Gentenan, Nafisa, Pirania. Siapa ini? Ko Sofian. Ahmad. Yuk, salah satu yuk. Atau ditunjukkan aja, tak baca nih. Atau biar dibaca siapa? Punya Nika, ya Nika. Nika. Ya Nika, apa yang kamu temukan Nika? Belum, Kak. Belum. Firania? Belum. Belum. Nafisa? Belum. Nadia? Apa yang kalian temukan? Hmm. Saya menemukan 3 persamaan baru yang berbentuk persamaan 2 variabel. Dengan cara 3 persamaan sebelumnya kita eliminasi. Ya, toh, terima kasih. Ada yang setuju? Galih setuju tidak? Jadi si Nadia itu setelah mengeliminasi dari ketiga bidang tadi, dia menemukan 3 persamaan. Berbentuk apa tadi, Nadia? Persamaan 2 variabel. Persamaan 2 variabel. Oke. Silakan ya, nanti ditulis. Ya, seperti itu ya. Terus kesimpulan apa yang Nadia dapatkan dari setelah membaca modul tadi, Nadia? Atau Galih mungkin? Yang kesimpulan Galih? Belum. Belum. Nadia. Lanjutnya lagi Nadia. Kesimpulannya apa Nadia? Garisnya saling berpotongan, Pak. Gimana? Saling berpotongan. Apanya yang saling berpotongan? Garisnya. Garis. Bukan gitu ya. Tapi ini nanti gini. Tadi kan persamaan ini kan berbentuk apa ini? Berbentuk bidang ya. Ketiga bidang yang berpotongan bukan ketiga ya tadi ya. Harusnya apa? Bidangnya yang dieliminasi ada berapa itu? Ketiga bidang yang berpotongan, bukan bidang ya tapi ya. Nah. Dua bidang yang berpotongan itu kan akan mendapatkan apa? Garis, ya kan? Ya tidak? Nah, kalau semuanya ini dijadikan satu, kita akan menemukan apa? Namanya 3 garis yang berpotongan. Nah, gitu ya kesimpulannya ya.
Oke, terima kasih sudah aktif. Oke, nanti di Google Classroom Pak Tegar akan kirimkan soal evaluasi ya, kelanjutan dari ini. Nanti silahkan soalnya ini diupload ke Google Classroom seperti biasa dan ditambahi lagi dengan soal evaluasi ya. Soal evaluasi melanjutkan dari ini. Nanti silakan juga diupload. Pak Tegar tunggu sampai nanti jam 3:30 ya. Silakan dikerjakan. Terus, jadi kesimpulannya apa tadi dari yang hasil percobaan yang kalian lakukan tadi? Ada yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan tadi? Kesimpulannya apa? Dengan cara bagaimana tadi? Ya, Nadia. Kesimpulannya dari dua-duanya itu kalau yang kamu simpulkan Nadia. Silakan Nadia. Ya Nadia. Bentar, Pak. Dibaca aja tadi. Atau mungkin kalian sudah? Kesimpulan apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari ini? Belum, Pak. Belum. Nadia, ayo Nadia. Yang lain mungkin Pirania, Hanifah? Belum. Mau loh, jadi mau saya dari dari mengeliminasi persamaan pada bidang alfa dan beta, berikutnya saya menemukan. Nadia. Sistem 3 variabel dapat diselesaikan dengan cara eliminasi. Terus, itu saja. Oke, terima kasih Nadia. Jadi nanti dari persamaan linear 3 variabel, kalau kita lakukan suatu eliminasi, kita akan menemukan persamaan garis. Ya, garis persamaan garis itu adalah persamaan berupa sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kalau kita eliminasi lagi, nanti kita akan menemukan suatu titik ya tadi ya yang kita. Nah, ketiga garis itu nanti jika dijadikan satu dalam bidang geometri ruang tiga garis itu akan berpotongan, membentuk satu titik potong. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau ada tiga bidang itu berpotongan ini akan dua garis bidang berpotongan akan membentuk garis. Terus ada dua lagi, garis lagi, ada yang satu lagi, garis lagi. Nah, garis-garis itu nanti jika dijadikan satu akan membentuk titik potong. Itu nggih. Oke, terima kasih. Silakan aplaus untuk teman kalian yang sudah berani berpendapat tadi. Ya, lanjut. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jenis-jenis penyelesaiannya itu ada apa aja, silakan nanti browsing di internet bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Ingat ya, ini masih dalam pandemi, jadi nanti kalau keluar kemana-mana silahkan maskernya digunakan, cuci tangan setelah dari luar atau setelah memegang benda-benda yang dari luar, tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Tegar tutup? Kok jadwalnya ganti lagi ya Pak? Jadwalnya kenapa kok ganti lagi dari sampai siang-siang ya? Ini kan masih usum kandani loh, demo loh ya. Kowe engko dolan demo kecekal polisi rakyat kosong. Makanya daripada kowe menggolong-golongan yang dindi, sinau baik. Ingat ya, nanti ada edaran tanggal 28, 29, 30, lagi-lagi kalian belajar di rumah.
Maksudnya orangnya tugas, orangnya meeting gitu ya. Berarti nanti liburnya kalian 5 hari berarti ya. 28, 29, 30, 31, 1. Nanti ketemu lagi di hari Senin, ketemu Pak Tegar. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan live sendiri-sendiri.